Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami membawakan materi mengenai profesi penunjang dalam pasar modal, yaitu akuntan publik, notaris publik, dan konsultan hukum publik. Baiklah, yang pertama yaitu macam-macam profesi penunjang dalam pasar modal. Ada 3 profesi. Yang pertama yaitu akuntan publik, adalah seorang yang memiliki profesi dalam hal pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mendaftarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selanjutnya disebut dengan emiten. Guna dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang emiten, guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Akuntan publik harus mendaftarkan dirinya di Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal sebagai profesi penunjang dalam kegiatan pasar modal. Yang kedua yaitu notaris publik, yaitu sebagai profesi yang merupakan sudah cukup tua. Pekerjaan utamanya adalah melakukan penulisan atau pencatatan. Dalam perkembangannya, notaris dianggap sebagai orang yang memiliki keahlian menulis atau mencatat secara tepat. Kemudian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau orang yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya, dan memberikan glose salinan dan kutipannya. Sebelum seorang notaris publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya juga dalam profesi penunjang dalam kegiatan pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian yang ketiga yaitu konsultan hukum publik, adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten. Untuk menjadi konsultan hukum publik dalam kegiatan pasar modal, maka pihak-pihak yang menyandang profesi tersebut harus khusus. Maksudnya konsultan hukum publik dalam kegiatan pasar modal harus memiliki integritas yang tinggi, bersikap hati-hati dan teliti dalam memegang prinsip know your customer atau mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang ingin berinvestasi. Kemudian yang kedua, tugas dan fungsi profesi penunjang pasar modal. Adapun tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, profesi akuntan publik memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan, memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu profesi notaris publik, memiliki tugas dan fungsi sebagai menyiapkan berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham. Kemudian meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat materi-materi dalam pasal dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir,
melakukan penyelesaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dari masyarakat. Kemudian profesi yang terakhir yaitu konsultan hukum publik memiliki tugas dan fungsi sebagai melakukan penelitian terhadap aspek-aspek dalam hukum emiten, kemudian memberikan pendapat dan penilaian yang independen supaya mendapat penilaian yang diberikan oleh konsultan hukum publik. Kemudian memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan dalam menawarkan efeknya. Dan yang terakhir adalah meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan seperti izin-izin lembaga pemerintahan, sertifikat tanah, dan bangunan. Adapun akta pendirian beserta perubahan-perubahannya, anggaran dasar perusahaan, beserta perubahan-perubahan catatan-catatan atau risalah rapat dalam RUPS atau direksi, perjanjian hutang untuk memastikan tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap hukum di masa yang akan datang. Kemudian kontrak-kontrak dengan pemasok dan meneliti proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi dan dapat mengancam suatu kelancaran dalam bisnis perusahaan.